Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Ta'ala, pada pekan ini kita bisa bertemu kembali dalam kuliah elektronika lanjut. Untuk materi pekan kali ini kita melanjutkan materi sebelumnya. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang pembuatan jam digital tanpa RTC, maka sekarang kita lanjutkan dengan materi yang masih sama berkaitan dengan waktu, yaitu adalah pembuatan stopwatch digital. Materi yang kita bahas hari ini yaitu membuat stopwatch digital berbasis Arduino. Jadi sebagaimana pewaktu jam, stopwatch juga adalah merupakan alat teknologi yang sudah cukup lama dikembangkan dalam peradaban manusia. Ada stopwatch menggunakan jam pasir, ada stopwatch analog seperti yang tipe A ini. Kemudian ada stopwatch digital. Maka yang akan kita bangun hari ini adalah stopwatch digital berbasis microcontroller. Nah, ini adalah skematik utamanya. Skematik utamanya sama seperti yang sebelumnya, yaitu microcontroller dengan display atau interface dengan menggunakan LCD atau liquid crystal display. Eh, untuk LCD yang kita gunakan tipenya adalah 16 kali 2, ada 16 kolom, 2 baris. Kemudian pin-pinnya sama seperti yang kita sudah gunakan sebelumnya. Kemudian di sini ada tambahan yang kita berikan pada sistem ini, yaitu berupa tombol. Ya, di sini ada dua tombol, tombol untuk eh, start dan tombol untuk finish dari eh, stopwatch yang akan kita bangun. Jadi stopwatch itu ada dua tombol. Tombol pertama adalah tombol start, kemudian tombol kedua adalah tombol finish untuk menyelesaikan pewaktunya. Untuk tombol start kita hubungkan dengan pin 8. Kemudian untuk tombol finish kita hubungkan dengan pin nomor 9. Kemudian ini simulasinya yang kita buat menggunakan Tinkercad ya. Kemudian programnya ini yang akan kita bahas. Yang pertama adalah menginsert library LCD. Kemudian pin-pinnya sama seperti pertemuan sebelumnya. LCD ini terhubung dengan pin 12, 11, 5, 4, 3, 2, dan VCC ground. Kemudian ini LCD-nya tipenya adalah 16 kali 2 atau 16 kolom 2 baris. Ini di void setup kita lakukan setting ya, untuk LCD-nya, kemudian serial juga kita tambahkan apabila kita ingin memunculkan dalam bentuk serial. Kalaupun tidak, ya tidak mengapa. Kemudian di sini perbedaannya adalah kita memasukkan ada pin input. Ya, pin inputnya ada dua, pin input pin nomor 8 dan pin input untuk pin 9. 8 ini untuk tombol start, pin 9-nya untuk tombol finish. Dan ketika ditekan, maka pin 8 ini akan terhubung dengan high. High di sini adalah terhubung dengan VCC. Kalau kita lihat di gambarnya, nah, untuk kondisi awal, nah ini kondisi awal, ini terhubungnya dengan ground. Maaf, ketika ditekan akan terhubung dengan ground. Ketika tidak ditekan, maka tombol tersebut
kondisi awalnya akan di sini ini disebutnya pull up otomatis ya. Nah, akan di pull up ke VCC high kondisinya. Jadi ketika tombol tidak ditekan, maka kondisinya adalah high atau terhubung dengan VCC secara internal ya, secara internal. Ini pull up internal namanya. Kemudian pin 9 juga sama, ketika tombolnya tidak ditekan maka akan terhubungnya ke VCC. Ketika tombolnya ditekan, sesuai dengan skematik ini, ketika tombol ini ditekan maka dia akan terhubung dengan kabel warna hitam atau terhubung dengan ground atau kondisinya low. Jadi tombol start dan finish ketika ditekan itu terhubung dengan ground, ketika tidak ditekan dia akan terhubung dengan VCC atau kondisi high ketika tidak ditekan, ketika ditekan akan kondisinya berubah menjadi low. Nah, kemudian kita deklarasikan parameter di sini ada I, ada A, ada C. Dengan I-nya kondisi awal 0, A-nya adalah milis. Milis itu satuan milisekon ya. 1000 per 1000 detik atau 1 milisekon satuan terkecilnya. Kemudian di void loop ini program utamanya. Nah, LCD awalnya kita clearkan dulu, kemudian tekan mulai, nanti akan ada tampilan muncul ini bebas kata-katanya selama 1/10 detik atau 100 milidetik. Kemudian logikanya masuk di sini. Jika tombol 8 ditekan akan terhubung dengan ground, maka di sini sama dengan low. Jika tombol 8 ditekan atau sama dengan kondisi low, maka di sini mulai mengaktifkan A sama dengan milis. A ini awalnya ini sudah kita deklarasikan double A-nya. Double-nya di sini adalah tipe datanya untuk menampung data yang besar dan desimal bentuknya. Ini milis ya. Kemudian A ini tadi sudah kita deklarasikan. Kemudian pada saat eh, kondisi nomor 9 itu adalah pin finish, masih kondisi high atau belum ditekan. Jadi ketika tombol start ditekan dan tombol finish dalam kondisi belum ditekan atau kondisinya high, sedangkan kondisi startnya adalah low karena sudah ditekan. Sedangkan kondisi pin 9-nya belum ditekan atau kondisi high atau terhubung dengan VCC. Maka di sini while ya akan mengeksekusi program C. C-nya ini adalah milis, dengan I-nya adalah selisih C dikurangi A dibagi 1000. Kemudian ini posisi nilainya pada LCD ada di kolom ke-7 baris pertama. Nah, ini juga nanti akan di print C, A, I, dan seterusnya ya. Nah, kemudian jika kondisi tombol nomor 9 atau tombol finishnya ditekan atau kondisinya low, maka ini secara otomatis ya eh, kondisi nomor 8-nya ini kondisi high. Maka di sini akan memunculkan nilai I, nilai yang akan kita baca di sini I-nya adalah dalam satuan detik. Nah, ini program lengkapnya. Ini stopwatch ya dari awal sampai terakhir di void loop. Kita membuat dua kondisi untuk tombol finish. Ini kita mulai tekan misalnya ini pin nomor 8 untuk memulainya. Nah, ini dia akan mulai menghitung. Kemudian kita hentikan tombol finish. Maka dia akan berhenti menghitung.
Ini programnya yang tadi. Demikian materi terkait dengan pembuatan stopwatch digital berbasis microcontroller Arduino dengan dua tombol start dan finish. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.